Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kita ketemu dengan materi yang terakhir ya, tentang matriks ya. Jadi fokusnya untuk pertemuan setelah UTS itu memang menyelesaikan tentang diferensial, lalu integral, dan yang terakhir tentang matriks ya. Kalau membahas matriks nih, model ekonomi dapat dibentuk dari beberapa variabel ya. Kalian tahu sendiri ya. Variabel yang dari beberapa variabel yang saling berhubungan atau berkaitan dengan berkaitan satu dengan yang lainnya. Dan biasanya model ekonomi ini berbentuk sekumpulan persamaan. Lah, apabila sistem persamaannya hanya mengandung dua variabel, maka penyelesaian tunggal untuk memperoleh akar-akar relatif mudah dan sederhana. Tapi bila sistem persamaannya mengandung lebih dari dua variabel, maka penyelesaian tunggal untuk memperoleh akar-akar semakin sulit dipecahkan. Nah, oleh karena itu untuk memudahkan atau menyederhanakan penyelesaian yang sulit ini, kita perlu mencari suatu metode, dan metode ini tidak lain yaitu aljabar matriks. Nah, dengan menggunakan metode aljabar matriks akan memberikan kepada kita beberapa keuntungan. Apa saja itu? Yang pertama adalah dapat memberikan suatu cara penulisan yang ringkas, sederhana pada sistem persamaan, walaupun sistem persamaannya rumit. Yang kedua, dapat memberikan suatu cara yang cepat untuk menguji apakah pemecahan atau apakah ada pemecahan atau tidak ya melalui pengujian determinan. Nah, oleh karena itu determinan mempunyai hubungan nih yang erat dengan matriks. Lalu yang ketiga, dapat memberikan cara penyelesaian tunggal pada sistem persamaan jika ada. Namun, kalian juga harus ingat, ketika kita belajar aljabar matriks, hanya dapat digunakan untuk sistem persamaan yang seperti apa? Yang linear, ya, yang linear. Yang non-linear bisa? Tidak bisa yang non-linear. Oleh sebab itu, model ekonomi yang berbentuk persamaan yang bukan linear atau non-linear ini harus ditransformasikan dulu, kalau mau dikerjakan ya, ke dalam bentuk persamaan linear. Hal ini memungkinkan bagi kita karena hubungan-hubungan ekonomi dalam dunia nyata dapat didekati atau dikonversi menjadi hubungan yang linear. Seperti itu. Lah, adapun untuk mengkonversi, sekarang kita mempelajari konversinya bagaimana gitu ya. Dari bentuk non-linear ke bentuk linear, mungkin bisa dilihat gambar berikut ya. Ibu akan gambar konversinya ya. Baik, ditunggu. Sebentar, masih saya setting share screen-nya. Baik, di whiteboard-nya gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian memperoleh persamaan nonlinear gitu, jika mau dilakukan penyelesaian dengan aljabar matriks, kalian harus mengkonversikan dulu dari persamaan nonlinear menjadi persamaan bentuk linear. Seperti apa gambarnya? Gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya, biasanya begini nih. Biasanya saya buat warna-warna begitu ya, karena lebih menarik ya kalau dikasih warna-warni begitu ya. Oke, gambarnya seperti ini. Nah,
ya. Nah, yang berada pada di bawah garis ini, ya, ini disebut dengan aproksimasi linear. Nah, yang di atas ini kita sebutnya sebagai kurva non-linear. Oke, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut terlihat bahwa ada garis lengkung ya. Garis lengkung adalah hubungan non-linear yang sesungguhnya. Sedangkan garis yang berwarna garis lurus tebal ya, garis lurus tebal adalah hubungan linear yang dikonversikan. Jadi kalau misalkan kalian lihat itu ada yang warna kuning itu adalah hubungan linear yang dikonversikan di mana mempunyai nilai deviasi yang cukup besar terhadap kurva nonlinear pada titik-titik tertentu. Tetapi bila wilayahnya dibagi menjadi 3 daerah gitu ya, yaitu kita sebut saja, misalkan kita sebut ini adalah R1, R2, dan R3 gitu, maka kita akan memperoleh pendekatan linear yang lebih mendekati pada setiap daerah yang berupa garis lurus terputus-putus ya. Nah, kasus lain dalam model ekonomi yang dikonversi dalam bentuk non-linear ke dalam bentuk linear adalah dengan cara melogaritmakan ruas kiri dan kanan dari persamaan tersebut. Contohnya seperti ini. Jika kita misalkan Y sama dengan A X pangkat B, persamaan di atas dapat diubah, harus diubah menjadi logaritma, dilogaritmakan. Berarti jawabannya adalah log Y sama dengan log A, logaritma A, sorry A-nya acil ya, log A ditambah B log X gitu. Nah, dalam bab ini kita akan membahas definisi tentang matriks dan vektor. Bagaimana pengoperasian matriks, hukum komutatif, asosiasi, dan distributif dari matriks, matrik identitas, matrik nol, transpose matrik, determinan matrik, inverse matrik, dan terakhir adalah pemecahan sistem persamaan linear secara simultan dengan menggunakan aturan Cramer dan metode eliminasi Jordan. Oke, dari gambar ini semoga bisa mewakili penjelasan awal ya. Lah, sekarang kita mempelajari dulu tentang matriks dan vektor. Definisinya apa sebenarnya matriks dan vektor itu ya? Jadi kalau kita pahami dengan definisi matriks itu didefinisikan sebagai susunan angka atau bilangan. Susunan angka atau bilangan, variabel ataupun parameter yang berbentuk 4 persegi. Ya, 4 persegi dan biasanya ditutup dengan tanda kurung, biasanya begitu. Kalian kalau misalkan sering melihat gitu ya, ada contoh berikut seperti ini, misalkan seperti ini, C sama dengan, nah, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, seperti ini, ya. Tanda kurung yang menutup matriks itu biasanya berupa tanda kurung siku-siku, ya. Dan tanda kurung biasa atau 2 garis sejajar. Bilangan atau variabel atau parameter yang berada di dalam tanda kurung tersebut merupakan anggota atau elemen dari matriksnya. Elemen-elemen dari matrik penulisannya tidak dipisah dengan tanda koma, tapi dikasih jarak saja ya. Sudah dilihat contohnya ya. Ini merupakan suatu matrik yang anggota atau elemennya adalah bilangan konstan. Atau kita bisa membuat notasi seperti ini biasanya. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ditutup kurung. Seperti itu. Oke. Ini merupakan suatu matriks yang elemen-elemennya adalah parameter bersimbol huruf A. Oke. Atau
Juga misalkan Anda memiliki contoh yang seperti ini. A sama dengan X1, X2, X3. Ya, ini merupakan suatu matriks yang elemennya adalah suatu variabel yang berlambangkan huruf X. Pada umumnya matriks ditulis seperti ini, biasanya seperti itu. Ya. Nah, seperti ini. Namun, ada cara lain yang lebih singkat atau sederhana untuk penulisan suatu matriks. Seperti apa? Seperti ini. A sama dengan I, J, gitu. Di mana, nah baru nih, kalau ketika udah ini, jadi I-nya adalah berapa? 1, 2, sampai M, misalnya seperti itu. Lalu J sama dengan 1, 2, sampai titik M. Sorry, N ya. Sebentar. Sampai N. AIJ terdiri dari bilangan nyata dan ini merupakan lokasi untuk tempat kedudukan dari elemen dalam suatu matriks. AIJ ini diartikan sebagai suatu elemen pada baris ke-1, pada baris ke-I, dan pada kolom ke-J dari suatu matriks. Anda bisa mempersingkatnya dengan cara seperti apa? Dengan cara ini. Oke, ini salah satu bentuk sederhana dari matriks. Jika kita membuat matriks seperti itu. Baris dibaca secara horizontal dan menurun ke bawah. Sedangkan kalau kolom ya, kalau baris dibaca secara horizontal ya, atau dan menurun ke bawah. Sedangkan kolom dibaca vertikal ya, dari kiri ke kanan. Dan perlu diingat bahwa penulisan matriks di dalam hal ini kita gunakan tanda kurung siku-siku. Bukan garis lurus, bukan tanda kurung biasanya, tapi kita menggunakan bakunya biasanya pakai siku. Matriks C, matriks A, ya, matriks C, matriks A, ya. Pada contoh tersebut merupakan ordo atau dimensi yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan jumlah baris dan jumlah kolom, ya. Seperti itu. Ordonya berbeda. Oke. Hal ini disebabkan oleh perbedaan jumlah baris dan kolom. Jumlah baris dan jumlah kolom dalam suatu matriks secara bersama-sama menunjukkan ordo atau dimensi dari matriks. Jika suatu matriks mempunyai M baris dan N kolom, maka matriks tersebut dikatakan mempunyai ordo atau dimensi M dikali atau M kali N, ya. M kali N. Nah, perlu diingat bahwa jumlah baris mendahului jumlah kolom. Jadi baris dulu lalu kolom. Hal ini sesuai dengan urutan tanda di bawah subscribe di bawahnya atau subscribe-nya pada AIJ ya. Dalam kasus khusus di mana M sama dengan N, maka matriks ini disebut matriks kuadrat seperti ini. Misalkan ini nih. Yang ini kolomnya 3, barisnya 3, maka dia disebut matriks kuadrat atau square matrix. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang definisi vektor. Kita harus mengertikan dulu ya definisi vektor itu seperti apa. Kalian harus memahami definisinya dulu. Ya. Suatu vektor dapat didefinisikan sebagai suatu matriks yang hanya terdiri satu baris atau satu kolom. Dengan kata lain, kalau vektor itu adalah matriks yang khusus yang memiliki dimensi 1 dikali N atau N kali 1. Kemudian perlu diketahui juga bahwa penulisan vektor itu sama seperti dengan tulisan pada matriks. Ya. Yang membedakan tulisan vektor baris dan vektor kolom, maka vektor baris diberi tanda aksen yang berupa tanda petik tunggal, sedangkan pada vektor kolom tidak diberi tanda. Matriks yang hanya terdiri satu baris ini disebut vektor baris dan dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini dia, saya tuliskan ya. Tulisnya adalah V aksen sama dengan V1, V2 sampai Vn. Atau kalian bisa tulis V aksen sama dengan dalam kurung VJ
di mana C adalah 1, 2, dan seterusnya. Gitu. Notasi Vj adalah suatu bilangan nyata dan merupakan elemen ke-J dari vektor baris. Contohnya seperti ini. Misalkan kita punya V aksen dari matriks 1, sorry, enggak ada koma ya. 1, 2, 3, dan 5. Adalah vektor baris dengan 4 elemen ya. Kita punya 4 elemen. 1, 2, 3, 4. Ini vektor baris dengan 4 elemen. Ya. Matriks yang hanya terdiri dari satu kolom disebut vektor kolom. Dan dapat ditulis dengan begini kalau vektor kolom. Beda lagi seperti yang sebelumnya ya. U1, U2 sampai U ke N. Ya. Di mana U adalah matriks UI, di mana I adalah 1, 2, dan sampai N. Notasi UI itu adalah suatu bilangan nyata dan merupakan posisi elemen ke I dari vektor kolom. Ya. Jadi misalkan kalian punya seperti begini. U sama dengan 3, 5, 7. Ini adalah vektor kolom. Dengan berapa? Dengan 3 elemen. Itu 2, 3. Ada 3 elemen. Seperti itu. Coba perhatikan, kedua vektor yaitu vektor baris dan vektor kolom hanya disusun dengan urutan sebanyak n elemen atau n tuple. Ini dapat diartikan bahwa suatu titik dalam ruang dengan n dimensi ya. Sebaliknya, metrik yang mempunyai m baris dan n kolom dapat diartikan sebagai suatu himpunan urut dari vektor baris sebanyak m atau himpunan urut dari vektor kolom sebanyak n. Seperti itu. Oke? Lah, setelah kalian mempelajari definisinya, oke, setelah definisinya kita harus belajar tentang bagaimana operasinya simetrik ini gitu. Ya. Lah, sebelum membicarakan secara gamblang tentang operasi metrik, ayo kita ketahui dulu kesamaan dari dua buah metrik. Dua metrik yaitu metrik A dan metrik B dikatakan sama jika dan hanya jika mempunyai dimensi atau ordo dan elemen yang sama dengan susunan yang sama pula. Dengan kata lain, jika matriks A sama dengan B, maka dimensi elemen dan letak elemennya harus sama ya. Harus sama. Jangan beda. Kita pahami dulu tentang itu. Misalkan seperti ini. Bila A sama dengan matriks 5, 2, 1, 3, begitu. Dan B sama dengan 5, 2, 1, 3. Ini A sama dengan B, ya. A sama dengan B. Sama juga seperti itu. Jika misalkan kamu temuin B-nya sama dengan 5, 2, min 1, 3, apakah A sama dengan B? Tidak sama dengan. Oke? Kamu harus paham ini dulu, karena ini paling penting. Gitu. Nah, ketika kalian sudah memahami ini, mari kita belajar operasional matrik. Yang pertama kita akan mempelajari bagaimana jika matrik itu dijumlahkan atau dikurangi. Ya. Kita seperti belajar awal ya, tapi saya cuma overview saja karena matrik sudah kalian pelajari ketika SMA. Oke. Penjumlahan. Kita langsung latihan soal saja biar lebih mudah ya. Penjumlahan. Jika ada matrik A sama dengan 5, 4, 2, 1, begitu, dan matrik B sama dengan 1, 3, 0, 7 misalkan. Coba Anda kerjakan A plus B-nya, gimana? Kalian bisa langsung kerjakan di sini 5 plus 1, 4 plus 3, 2 plus 0, 1 plus 7. Berarti jawabannya berapa? 6, 7, 2, 8. Oke, sangat mudah ya, sangat mudah. Kalau pengurangan seperti apa? Pengurangan juga begitu. Misal saja kita punya matrik 5, 3, 2, 1, 4, 5.
Lalu kita matriks E yaitu 3, 2, 4, 7, 6, 8. Misalkan begitu. Maka jika kalian D min E, maka jawabannya adalah 5 min 3, 3 min 2, 2 min 4 gitu ya. 1 min 7, 4 min 6, 5 min 8. Jawabannya adalah 2, 1 min 2, min 6, min 2, min 3. Mudah ya, mudah sekali ya. Ini hanya overview sedikit saja karena kalian sudah mempelajari matriks di SMA, begitu ya. Lalu bagaimana kalau operasional matriks tapi tidak penjumlahan ataupun pengurangan lagi, tapi sudah masuk ke perkalian dan perkalian matriks dengan skalar atau bilangan. Bagaimana caranya? Kita mungkin bisa langsung latihan soal saja ya. Misalkan seperti ini. Misalkan kita punya K sama dengan 5 dan A sama dengan matriks 4, 3, 0, 2, maka jika kita kalikan K sama A sama dengan, bagaimana caranya? Ya, 5 di sini, 4, 3, 0, 2, begitu. Pengerjaannya bagaimana? Ini aja langsung dikalikan. 5 dikalikan 4, 5 dikalikan 3, 5 dikalikan 0, 5 dikalikan 2. Berarti jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah 20, 15, 0, dan 10. Mudah ya, mudah sekali ya. Tapi bagaimana jika bilangannya K-nya pembagian, Bu? Misalkan K-nya sepertiga dan B-nya adalah 12, min 6, 3, dan 9 misalkan. Ya tinggal dibagikan saja. Maka K dikalikan B adalah sepertiga dibagi 12 min 6, 3, dan 9. Bagaimana caranya? Sepertiga dengan 12, sepertiga dengan min 6, sepertiga dengan 3, sepertiga dengan 9. Jawabannya berapa? Jawabannya adalah 4, min 2, 1, dan 3. Mudah ya? Mudah banget matrik ini. Sangat mudah. Insya Allah kalian bisa mengerjakannya. Ya. Tapi kalau misalkan perkalian matriks antar matriks gimana? Kalau tadi dengan bilangan, sekarang dengan matriks bagaimana? Contoh saja lagi ya, langsung saja contoh. Karena kalau nggak contoh ini susah nih. Langsung aja contoh ya. Misalkan saja jika A sama dengan 4, 6, 3, 7 dan B sama dengan min 1, 3, 6, 0, 4, min 3 gitu. Berarti A dikalikan B sama dengan gimana? Kedua matriks ini dapat dikalikan karena matriks A mempunyai jumlah kolom 2 dan matriks B mempunyai kolomnya 2 juga. Dan matriks hasil kalinya berdimensi 2 kali 3. Ya, kalau kalian tahu ini misal ini kan dimensinya ada 2 kali 2. Yang ini adalah 2 kali 3. Ini bisa dikerjakan karena sama-sama kolomnya 2 ya. Maka bagaimana pengerjaannya? Kita bisa kerjakan A, B, ini kolom 2, 3. Tuh. Coba kalian lihat. 4 jadikan min 1. Oke. Ditambah 6 dikalikan 0. Oke, selanjutnya 4 dikali 3, 6 dikalikan 4. Selanjutnya 4 dikalikan berapa ini? Bentar. 4 kalikan min 1, 6 kalikan 0. 4 kalikan 3, 6 kalikan 4. Betul. Sekarang 4 dikalikan 6
6 dikalikan min 3. Gitu ya. Lalu bagaimana ini ya? Kalian bagaimana caranya ini? 4 dikalikan min 1 ya. 6 dikalikan dengan 0. Oke. Ini. Lalu 4 dikalikan 3, lalu 6 dikalikan dengan 4. Begitu seterusnya. Oke, yang ini. Oke. Ya, lalu bagaimana yang bawah? Yang bawah juga begitu. 3 dikalikan dengan 1 dan 7 dikalikan dengan 0. Dan seterusnya. Ayo kita tulis. 3 min 1. Ini tambah semua ya. Tambahnya kok kurang. Nah, ya. Ditambah 7 kalikan 0. Lalu selanjutnya 3 dikalikan 3 ditambah 7 dikalikan 4. Lalu selanjutnya 3 dikalikan 6 ditambah 7 dikalikan min 3. Oke, bagaimana jawabannya? 4 min 4, 0. Min 4 ya. 12 tambah 24, 36. 24 ditambah minus 24 dikurangi 18. Ini 24 ya. 4 kali 6, 24 dikurangi 18. 6. Ya. Lalu min 3 ditambah 7, min 3. 9 ditambah 28, 37. 3 kali 18, 18 minus ya. 18 minus 21 berapa? 18 minus 21 3 ya. Berarti jawabannya ini. Oke. Ini contohnya. Begitu pula sebaliknya gitu, sebaliknya. Jika kalian temui misalkan C itu adalah 3 kali 2 gitu ya. Misalkan C 1, 2, 4, 7, misalkan 3, 5, misalnya begini. Lalu B-nya adalah 2 kali 1, min 3, 4. Maka kalian bisa kerjakan adalah C kali D. Kalian bisa dapat adalah 3 kali 1 ya. Yang main hilang. Berarti jawabannya 3 kali 1. Namanya, oke, kita kerjakan. 1 min 3. Ini tambah 2 dikali 4. Lalu 4 dikali min 3. Tambah 7 kali 4. Lalu 3 min 3 ditambah 5 kali 4. Jadi sama dengan 5, 16, 11. Matriknya begini. Oke? Paham ya? Sangat paham ya? Insya Allah sangat paham. Lalu kita masuk ke... Oh ya, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan ya. Jika matriks A dan B telah memenuhi persyaratan untuk dikalikan menjadi AB, tapi apabila kita mengubah menjadi BA, maka hal ini belum tentu dapat dilakukan perkaliannya. Karena kondisi persyaratan dimensinya belum tentu memenuhi. Oke, paham itu ya? Namun, pada suatu kasus khusus hal ini dapat dilakukan menjadi AB atau BA jika dan hanya jika kedua matriks, baik matriks A maupun matriks B itu merupakan suatu matriks wadat dan mempunyai dimensi yang sama. Ya, jika dia punya dimensi yang sama, kalian bisa menggunakan AB ataupun BA. Sebagai catatan terakhir ya ini ya, bahwa operasi matriks yang berupa pengurangan
berupa pengurangan atau penjumlahan dan juga perkalian adalah sama dengan operasi bilangan konstan, ya, bilangan konstan. Tetapi operasi matrik yang berupa pembagian tidak dapat dilakukan. Misal suatu matrik dibagi dengan matrik lainnya atau suatu matrik dibagi dengan suatu bilangan skalar misalkan. Dengan kata lain, operasi matrik yang berupa A per B atau A per K tidak dapat dilakukan. Nggak bisa, kita nggak bisa mengerjakan itu, soal itu. Namun perlu diingat bahwa ada suatu cara yang dapat ditempuh untuk operasi pembagian dari matriks di mana kita tidak langsung membaginya, melainkan kita mengubah dulu menjadi bentuk AB pangkat min 1 atau inverse dari A B pangkat min 1 di mana B adalah inverse dari matriks B, dan pembahasannya akan dibahas habis ini di part selanjutnya. Ya gitu ya. Itu yang harus kalian ingat. Nah, bab ini menyampaikan perihal perkalian vektor. Oke. Nanti setelah kita masuk ke perkalian vektor, kita akan membahas hukum komutatif, asosiatif, dan distributif dari matriks. Lalu kita akan belajar transpose ya, matriks partisi dan perbesaran, lalu determinan matriks. Kita masuk determinan matriks. Setelah determinan matriks sampai ke inverse matrix dengan metode Gauss ya, nanti kita sampai arahkan ke sana perlahan ya, tapi insya Allah bisa ya. Lalu kita nanti masuk ke penerapannya. Overview saja sedikit tentang matriks. Jadi harapan saya tidak mau menjelaskan secara detail kembali secara dasar basic root-nya tidak ya, karena apa? Karena harapannya kalian sudah menyelesaikan ini ketika kalian di SMA. Jika memang di SMA kalian belum benar-benar menguasai, ya kali ini kalian harus betul-betul untuk meluangkan waktu lebih dalam lagi untuk mendapatkan rootnya, dapat akar-akarnya nih, dasar basically-nya seperti apa, ya begitu. Jadi tidak balik lagi mengulangi dari dasar ulang, tidak. Karena apa? Di matematika bisnis bukan membahas tentang matematika dasarnya, bukan. Tapi bagaimana sebenarnya penekanannya pada penerapan matematika ini dalam ilmu ekonomi dan bisnisnya. Gitu ya, paham ya? Oke, perkalian vektor. Perkalian suatu vektor kolom U aksen untuk dimensi M kali 1 dan vektor baris V yang berdimensi 1 kali N akan menghasilkan suatu hasil kali berupa matriks yang berdimensi M kali N. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan kalian langsung main contoh aja ya, karena memang kita arahnya ke overview, jadi tidak menjelaskan secara basic, terlalu basic gitu ya. Oke, kita tahu misalkan U adalah dimensi 2 kali 1, di mana 2, 4, misalkan seperti itu. Dan V aksen adalah dimensi 1 kali 3, yaitu 4, 1, dan 5. Misalkan seperti itu. Ya. Maka U dikalikan V aksen, maka akan diperoleh dimensi 2 kali 3. Begitu. Kita coba langsung mengerjakan 2, 4. Ya. 2, 4, 2, 1, 2, 5, 4, 4, 4, 1, 4, 4, 5. Maka 8, 2, 10, 12, 3, 15. Ini yang kalian akan peroleh. Sebaliknya, suatu vektor garis U aksen yang berdimensi 1 kali N dan vektor kolom V yang berdimensi N kali 1 akan menghasilkan U aksen V dengan dimensi 1 kali 1. Ya, langsung kita ke contoh aja. U aksen dimensi 1 kali 2, contoh aja 1, 3, begitu. Lalu V sama dengan 2 kali 1,
Misalkan 8 dan 6, maka U aksen P sama dengan, misalkan ini tidak mungkin 1 sama 1, tidak mungkin 2 sama 2, tapi dia akan habis di dimensi 1, 1. Dimensi 1, 1, yaitu 1 kali 8 ditambah 3 kali 6. Maka hasilnya adalah 26. Gitu. Nah, dan ada lagi, jika satu vektor basis U aksen dimensi 1 kali N dan vektor kolom U berdimensi N kali 1, maka U aksen U akan berdimensi 1 kali 1 dan hasilnya berupa jumlah kuadrat elemen U. Misal saja, maksudnya apa? Maksudnya begini. Misal saja ketika kamu tahu U aksen pakai dimensi 1, 3, ya gitu ya. 2, 3, dan misalnya begini, 2, 3, dan 4 gitu ya. Di mana U sama dengan EU adalah dimensi 3, 1, 2, 3, dan 4 begitu. Maka kalian memperoleh U aksen U itu berapa? Kalian dapatnya hanya dimensi 1,1 ya, dimensi 1 kali 1, yaitu kuadratiknya. Tambah 4, yaitu 29. Begitu. Oke? Itu untuk part yang pertama. Kita akan lanjut di part selanjutnya tentang hukum komutatif, asosiatif, dan distributif dari matriks. Sampai kita akan masuk ke metrik identitas dan transport matriks ya. Dan part yang ketiga kita akan membahas matrik partisi dan perbesarannya, determinan metrik sampai sifat-sifat determinan, lalu ke inverse gitu. Baik, begitu untuk part yang pertama ya. Oke, begitu untuk part yang pertama. Kita ketemu di part yang kedua. See ya.